Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Ya, semoga hari-hari kalian membahagiakan ya. Selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku, hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu menyampaikan tanggapan secara santun ya. Dan materi ini merupakan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 semester genap. Nah, selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya ya. Yang pertama atau 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan ya, bisa tentang lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar ataupun yang dibaca. Ya. 4.7 ya, menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar ataupun yang dibaca. Baiklah anak-anakku, ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi atau tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai untuk materi pelajaran hari ini. Ya. Yang pertama yaitu siswa mampu mendata informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan. Ya. Terus selanjutnya yang kedua, ya, siswa mampu menanggapi isi informasi dengan alasan yang logis disertai bukti pendukung. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan ya. Dalam hal ini bisa berupa pujian maupun kritik terhadap sesuatu dengan benar. Terus yang keempat, siswa mampu menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan dengan benar. Ya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya saya akan menyampaikan apa itu memberikan pendapat? Ya. Memberikan pendapat adalah bentuk tanggapan terhadap sesuatu dan bentuk tanggapannya bisa berupa mengkritik atau memuji. Dan sesuatu itu bisa berupa peristiwa atau mungkin fenomena atau mungkin ucapan atau mungkin perbuatan atau mungkin karya yang diciptakan oleh orang lain. Artinya kita bisa memberikan pendapat ataupun ya dalam bentuk mengkritik maupun memuji. Terus selanjutnya mengkritik ya berarti memberikan masukan ya. Kadang-kadang disertai uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu yang dikritik. Dan apa yang dikritik itu bisa berupa karya seni, atau mungkin karya sastra, atau mungkin penampilan seseorang,
atau bahkan pendapat orang lain. Jadi kita bisa memberikan kritik ya atau masukan yang baik. Terus selanjutnya memuji. Nah, memuji berarti melahirkan kekaguman dan penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap baik atau mungkin bagus atau mungkin memang itu indah dan pantas untuk kita puji. Dan dalam hal memuji ya, kita harus bersifat objektif lah dan dalam memuji ini kita tidak boleh melebih-lebihkan ya. Jadi standar saja ya, biasa saja tapi tanpa mengurangi arti memuji itu sendiri. Terus selanjutnya di dalam berkomunikasi dalam bentuk mengkritik dan memuji itu ada pendapat ya. Ada etika dalam berkomunikasi bahwa kita lebih baik tidak memberi tanggapan daripada harus menyakiti orang lain. Maka ada baiknya tahan-tahanlah kita untuk menjaga lidah kita tanpa harus menyakiti orang lain. Jadi ini lebih baik diam ya daripada nanti timbul masalah di kemudian hari. Itu prinsipnya di dalam berkomunikasi. Terus selanjutnya ya. Saya akan menyampaikan struktur teks tanggapan. Nah, struktur teks tanggapan yang pertama adalah evaluasi, dan evaluasi ini berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Terus yang kedua adalah deskripsi teks. Nah, bagian isi yang memuat informasi tentang data atau pendapat yang mendukung pernyataan ataupun mungkin melemahkan pernyataan. Terus struktur yang ketiga adalah bagian penegasan ulang. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari sebuah teks ya, yang berisi penegasan mengenai sesuatu yang sudah dilakukan atau mungkin sudah diputuskan. Ya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Ya. Yang pertama adalah kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba atau kata benda. Terus yang kedua, ya, ciri teks bahasaan adalah adanya kata penghubung atau konjungsi yang menghubungkan setiap kata maupun strukturnya. Terus yang ketiga, ya, ciri teks tanggapan adalah kata rujukan atau kata yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Dan ini dikenal dengan sebutan referensi. Terus selanjutnya di dalam teks tanggapan itu ada pilihan kata atau yang sering kita kenal namanya diksi. Dan pemilihan kata ini yang sesuai dengan penggunaannya sekaligus pembuatan dalam teks tanggapan. Selanjutnya, bagaimanakah memuji yang santun? Ya. Pujian yang santun harusnya dapat membawa perasaan positif bagi yang menerima pujian. Dan pujian yang santun di sini berarti pujian itu tulus. Nah,
Agar kita dapat melakukannya atau kita bisa memberikan pujian yang santun, ya, kalian harus membiasakan diri melihat sisi baik seseorang, ya, dalam segala hal. Yang sering kita kenal, kita berbaik sangka, ya, atau berbaik kusnudon, ya. Selanjutnya, bagaimanakah memuji yang santun itu? Ya, memuji yang santun artinya kita harus tulus, ya, dalam segala hal. Nah, pujian yang tulus dan sungguh-sungguh akan membuat orang merasa senang dengan apa yang kita katakan, ya. Caranya bagaimana? Yaitu memandang orang atau mungkin hal yang dipuji. Nah, jika memuji secara langsung atau katakan hal-hal yang khusus. Seperti itu, ya. Misalnya apa? Misalnya ketika kamu memuji seseorang, ya, kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu. Nah, itu tentunya lebih baik daripada kamu bagus memakai baju itu. Jadi penggunaan kata ceria, ya, lebih ceria itu lebih lebih indah, ya, untuk diucapkan, ya, dalam konteks kalimat tersebut. Nah, selanjutnya ketika memuji itu ada istilah hormati dan hargai. Jangan sampai, ya, niat kalian memuji hanya membuat orang merasa tersinggung. Sebaiknya, ya, jangan memuji sesuatu yang berhubungan dengan sara atau penampilan fisik. Artinya kita memang betul-betul harus menjaga lisan kita dalam hal mengatakan sesuatu. Nah, misalnya kita harus menghindari ungkapan-ungkapan tambahan seperti ini. Ya. Misalnya, kamu hebat untuk ukuran orang kampung. Ya. Memang orang itu misalnya orang kampung, tapi rasanya kalau kita katakan seperti itu kurang pas, ya. Ya. Terus selanjutnya, nah, di sini ada tidak ada orang desa yang sepintar kamu. Nah, ini juga menyinggung. Maksudnya memuji tetapi malah menyakiti. Nah, bagaimanakah memuji yang tepat? Ya. Memuji yang tepat itu memperhitungkan waktu, situasi, dan kondisi. Saat memuji, misalnya memuji seseorang, ya, sesaat setelah ia melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Jadi, pujilah dia saat itu juga di depan banyak orang, agar orang yang menerima pujian itu merasa dihargai. Ya. Lalu yang kedua, ketika memuji itu memberikan rasa nyaman. Ya. Tujuan memuji di sini adalah untuk orang lain. Jangan membicarakan diri sendiri saat memuji. Orang lain, apalagi yang dibicarakan tentang hal-hal yang berlawanan. Intinya, kalau memang kita memuji orang lain, tunjukkan kepada orang lain itu. Jangan malah memuji diri sendiri. Nah, bagaimana cara sikap ketika kita menerima pujian? Janganlah kita merasa kurang nyaman dengan pujian orang lain karena dapat mengurangi makna pujian itu sendiri. Ya. Yang selanjutnya, juga jangan pernah berpikir negatif
terhadap orang yang telah memberikan pujian, karena tidak sembarang orang mau memberikan pujian pada kalian. Selanjutnya, juga jangan pernah mengelak atau menunjukkan rasa tidak percaya atau sebagainya. Dan tunjukkan bahwa sikap yang apresiatif ya atau sikap yang dewasa artinya kita menghargai pujian orang lain dan usahakan orang yang memuji juga merasa puas dan merasa senang. Contohnya misalnya, terima kasih ya, terima kasih atas pujiannya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimanakah mengkritik yang santun? Nah, mengkritik yang santun itu tidak menggunakan bahasa negatif atau mungkin menyalahkan atau mungkin menyerang pribadi. Jadi, kritik tentang kekurangan atau kelemahan disampaikan dengan bahasa yang santun dan disertai dengan alternatif untuk bisa memperbaikinya, ya, atau solusinya. Terus, kritik yang santun itu bisa membangun dampak yang positif. Dan kritik yang santun ya dimulai dengan rasa positif dengan menunjukkan apresiasi yang jujur dan tulus. Nah, bagaimanakah menemukan hal untuk dipuji? Ya. Cara yang terbaik untuk meyakinkan bahwa pujianmu tulus adalah saat kamu berpikiran positif. Lalu, pada dasarnya, jujurlah pada pikiran nuranimu. Jika ingin mengatakan sesuatu yang baik pada seseorang, lebih bagus lakukan saja daripada direncanakan. Jadi kita langsung saja kita puji dengan baik, dengan santun. Ya. Pujilah pada hal-hal yang menjadi kepedulian khusus seseorang akan dirinya, misalnya kepribadiannya, mungkin hasil kerjanya, atau mungkin hasil prestasinya. Kamu tidak usah takut untuk memuji. Nah, indikator yang dapat dijadikan topik pujian adalah apa yang sedang diperjuangkan oleh orang tersebut. Dan dalam memuji itu, pujilah orangnya ya, jangan objeknya. Selanjutnya, bagaimanakah kalau kita mengkritik? Mengkritik itu memberi kritik yang benar akan mendorong seseorang berkembang lebih baik. Nah, itulah anak-anakku materi yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu bagaimana kita memberi tanggapan secara santun. Intinya bahwa kita ketika memberi tanggapan kepada orang lain harus tulus, harus santun, dan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak. Asalkan kita membiasakan diri berpikiran positif, insya Allah apa yang kita keluarkan juga hal-hal yang positif. Anak-anakku, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan biasakan kalian untuk mengucapkan yang baik-baik. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.